Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menghadap kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya, kita boleh memuji, menyembah Dia, meninggikan nama Tuhan. Sebab bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan tangan Tuhan yang menopang hidup kita semua. Dia memampukan kita sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan baru yang sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu. Kami percaya penyertaan-Mu bersama dengan Tuhan. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami semua. Kau yang memimpin kami, memberkati umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.
Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dalam renungan pagi. Hari ini kita masih membahas hal yang sama. Kalau kemarin kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan Allah kita dengan hati kita, hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus untuk bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Seperti firman Tuhan dikatakan dari dalam Matius, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Hari ini kita secara khusus menyoroti bagaimana kita sebagai orang percaya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Kalau kita baca di kitab Mazmur Daud sering mengatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Jadi, jiwa itu bagian dari manusia. Jiwa adalah keabadian dalam diri manusia yang hidup. Ada kesadaran di dalamnya, ada keawasan di dalamnya. Tetapi jiwa bisa mengalami kerusakan dan kebinasaan. Bahasa lain dari jiwa adalah nyawa. Nyawa. Tetapi karena dosa masuk dalam kehidupan manusia, jiwa manusia mengalami kerusakan. Bahkan terancam oleh kebinasaan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya jiwa kita ini memuliakan Tuhan? Karena di dalam jiwa, kadang dalam diri kita ingin kita melakukan yang baik, melakukan yang kudus, melakukan yang benar. Tetapi ada kekuatan lain, yaitu kekuatan dosa dan hukum dosa. Kuasa dosa, kekuatan daging, kekuatan hawa nafsu, maka terjadi peperangan. Dan keinginan yang untuk berbuat baik, benar, dan kudus itu berhenti di situ. Hanya keinginan, tinggal keinginan, dan tidak melakukan yang benar dan yang baik. Jiwa kita perlu disucikan oleh darah Kristus. Jiwa kita harus mendapatkan tempat yang benar, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Karena jiwa atau nyawa atau roh itu merupakan prinsip tertinggi terkaitannya dalam persekutuan dengan Allah. Kalau kita baca kitab Wahyu, jiwa-jiwa yang mengalami aniaya
karena pemberitaan Injil itu mendapat bagian yang luar biasa. Artinya mendapat kasih karunia Allah secara tersendiri. Jadi jiwa itulah yang menempati kekekalan dari dalam diri manusia. Tubuh kita hanya sampai saat meninggal, ya kembali kepada tanah. Tapi jiwa kembali. Jiwa atau roh itu kembali kepada Tuhan. Di dalam jiwa ada kekuatan untuk melakukan yang baik. Tetapi jiwa itu perlu dipulihkan dalam kaitannya hubungannya dengan Tuhan. Kristus sanggup memulihkan. Kristus mendamaikan. Kristus membenarkan. Kristus dapat membawa kita di dalam karyanya kembali kepada Tuhan. Sehingga jiwa kita, nyawa kita bisa bersekutu lagi dengan Tuhan. Sehingga jiwa kita yang tahu yang benar, yang baik, yang kudus dan ingin melakukannya bersama dengan persekutuannya dengan Tuhan. Dan di dalam kekuatan Roh Kudus, maka kita dapat mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita dapat melakukan yang benar dan yang baik dan yang kudus dan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dalam renungan pagi ini, saya mengajak setiap orang percaya yang menyaksikan acara renungan pagi ini. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, agar kita sama, agar jiwa kita sama seperti jiwanya Daud. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jika jiwa kita memuliakan Tuhan, otomatis di dalamnya jiwa kita pun mengasihi Tuhan dengan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau menjadikan kami ajaib dan luar biasa. Ada bagian dalam kehidupan kami yang dapat masukin kekekalan di mana Engkau berada. Kami mengucap syukur karena oleh pengorbanan-Mu, oleh karya salib-Mu, oleh karya keselamatan, jiwa kami dihidupkan, jiwa kami dipulihkan, jiwa dan nyawa kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Biarlah jiwa kami dapat mengasihi Tuhan seperti yang Kau perintahkan. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap jiwa-Mu. Mampukan kami Tuhan sebagai satu pribadi untuk mengasihi-Mu dengan segenap jiwa kami pada hari ini. Dan kami berdoa untuk setiap orang percaya dimanapun berada yang menyaksikan acara renungan pagi ini. Mereka yang kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Yang kekurangan, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati. Dan biarlah setiap anggota keluarga dari setiap orang percaya terpelihara oleh kasih karunia, sehingga tetap berada di jalan-Mu, di dalam kehendak-Mu, di dalam kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap tenaga medis dimanapun saja berada yang sedang merawat mereka yang terinfeksi COVID-19. Tuhan kiranya
memberi mereka kekuatan dan sukacita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menolong sesamanya, menyatakan kasihnya kepada sesamanya melalui profesi mereka. Dimanapun berada keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, Tuhan juga memelihara mereka agar semuanya di dalam keadaan baik. Dan kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengatasi setiap persoalan yang berkaitan dengan pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Juga dalam upaya-upaya peningkatan ekonomi, Tuhan juga menolong bangsa dan negara kami dan mengaruniakan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk alam semesta yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.